2 tergambar. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan melakukan rencana aksi yang pertama dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai kepada ibu kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat pagi, Bu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya masing-masing. Aditya. Ada Bu. Agung. Ada Bu. Ahmad Jumadi. Ada Bu. Ahmad Azhari. Ada Bu. Adem. Ada Bu. Anggi. Ada Bu. Ayu. Ada Bu. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Yang hadir hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Ya. Sekarang untuk memulai pelajaran kita dan menambah konsentrasi kita, Ibu sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Apakah semuanya sudah bisa mengikuti pelajaran? Bisa. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Kingdom Fungi. Ya, silakan dibuka bukunya. Jadi pelajaran kita mengenai Kingdom Fungi, tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kalian mengetahui peranan jamur dalam kehidupan. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar, kemudian nanti Ibu akan menampilkan beberapa video. Silakan kalian simak. Jika ada ingin yang bertanya, boleh bertanya. Ya, paham? Paham. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan
ke depan. Ya, paham ya anak-anak? Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini untuk kelompok 3. Jadi kalian semua harus bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD atau tugasnya. Boleh melihat buku referensi yang lain, dari buku yang lain juga boleh, dari sumber yang lain juga boleh. Contohnya dari internet. Ya, ketua kelompoknya sudah paham ya? Ini ketua kelompoknya yang mana? Ini Bu. Iya, sana. Sudah paham ya pembagian tugasnya? Ya, sekarang boleh dikerjakan waktu kita selama 20 menit. Silakan dikerjakan. Paham ya yang pembagian ini ya? Karena jamur ini apa yang paling Ya, ini termasuk jamur. Kita selama ini kan nggak tahu kalau ini merupakan jamur ya. Kalau ini kan biasanya ayam crispy. Kalau yang ini bisa ada jamur. Sudah habis waktunya ya nak. Sekarang kita mulai untuk proses diskusi. Yang ini ya tugasnya ya, silahkan dikirim ke WA Ibu biar supaya Ibu tampilkan ke infokus Ibu ya, biar kita sama-sama bisa melihat dan sama-sama kita bisa berdiskusi. Apakah sudah paham? Ya, sekarang mulai dari kelompok 1 sudah dikirim tugasnya kepada Ibu? Iya, nanti kalau sudah Ibu tampilkan di sini, silakan satu orang ketua kelompok untuk maju menampilkan hasil diskusinya. Kemudian dari setiap kelompok boleh bertanya mengenai hasil diskusi yang dilakukan oleh teman-temannya. Bisa ya nak? Oke. Nah, maaf teman-teman sekalian, ini masih di dalam pengerjaan coret-coretan, belum saya baguskan ke dalam tabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa nama-nama jamur dan peranan jamur itu bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Nah, contohnya sebagai jamur ini adalah jamur shiitake sebagai bahan obat-obatan. Yang kedua, Hamir Saccharomyces sebagai pembentuk dalam industri gerdah, keju, roti, dan bias. Penicillium penghasil antibiotik. Nah, yang saya sebutkan tiga tersebut adalah jamur yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Nah, berikut ini adalah jamur yang merugikan. Ada algago, yaitu parasит pada tanaman pertanian. Banyak kita jumpai tanaman-tanaman yang ada bertumbuhnya itu jamur. Itu adalah jamur algago. Nah, jamur Candida sp adalah penyebab kematian dan sariawan pada manusia. Nah, ini dia adalah presentasi hasil diskusi kami yang kedua, yaitu tentang peranan jamur dalam ekologis, ekonomis, dan medis. Nah, pertama sekali ada Volvaria torpacale atau dalam ekologisnya itu berfungsi menyuburkan tanah. Karena jamur ini cara hidupnya saprofit, yaitu menguraikan sampah sehingga sisa-sisa pembusukan itu menyuburkan tanah. Nah, yang kedua dalam ekonomis, nah banyak juga yang kita ketemuin yaitu sebagai mata pencarian karena jamur ini dapat diolah sebagai berbagai jenis makanan seperti ada contohnya itu kayak bawang, jamur crispy, dan lain sebagainya, sehingga dapat dijadikan mata pencarian atau usaha. Nah, yang kedua adalah penicillium. Nah, ini masuk ke dalam medis. Nah, dalam medis ini dapat dijadikan bahan obat-obatan dan antibiotik karena kandungan nutrisi pada jamur sangat banyak. Yang terakhir adalah jamur tiram. Jamur tiram ini juga dalam dunia medis ya teman-teman, dalam pengembangan dalam mengobati penyakit HIV. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata salah, kami mohon maaf pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monalisa Sudawu dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada tim penyanyi, bagaimana cara mengatasi penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur Candidiasis? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana cara mengatasi penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur Candidiasis. Yang pertama,
Selalu menjaga kebersihan alat kelamin baik setelah buang air kecil. Dan yang kedua, gunakan celana dalam dengan dalam bahan katun. Dan yang ketiga, rutin mengganti pembalut selama menstruasi agar terhindar dari bakteri. Dan yang keempat, hindari berganti-gantian pasangan seksual. Dan yang kelima, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan organ reproduksi dengan dokter kandungan. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah dapat menerima jawaban? Baik, saya sangat menerima dan sangat puas terhadap jawaban Anda. Oke, terima kasih untuk anak ibu semuanya yang sudah berdiskusi. Hasil diskusinya sangat bagus sekali. Jadi ibu akan memberikan aplaus untuk kita semua. Jadi itulah dia macam-macam peranan jamur yang dikaitkan dalam kehidupan. Ya, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan, ada juga yang dikaitkan dalam ekologi, ya, kemudian dalam dunia kesehatan, kemudian dalam bidang industri dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak yang fungsinya. Walaupun jamur itu terkadang kita lewatkan, ya, ternyata jamur itu sangat banyak sekali fungsinya dalam kehidupan. Ya, sudah kita paparkan. Jadi apakah kalian sudah paham di sini mengenai peranan jamur dalam kehidupan? Ya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, supaya kalian lebih paham lagi, ibu akan memberikan beberapa soal untuk dijawab dalam kuisis. Ya, silakan diambil HP-nya. Kita akan memulai kuis kita. Ya, siapa yang menjadi pemenang? Iya, beri tepuk tangan kepada pemenangnya, yaitu Jadi, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu kita hormat gerak,